PSM Makassar hajar Persija 2-0, bawa Persija tumbang untuk pertama kali. Ini komentar Mauricio Souza usai Persija kalah perdana di Super League. Dari Sriwedari, Persija tuntaskan Piala Suratin U17 di peringkat ketiga. Persija umumkan 24 pemain yang dilepas di Super League, 21 dipinjamkan, 3 dijual. Halo semua, selamat datang di channel Total Liga IDN. Kali ini kita akan membagikan berita sepak bola Indonesia pilihan, dan langsung saja kita ke berita yang pertama. PSM Makassar hajar Persija 2-0, bawa Persija tumbang untuk pertama kali. Persija Jakarta akhirnya merasakan kekalahan resmi mereka di musim Super League 2025-2026, setelah dipermalukan PSM Makassar dengan skor 2-0 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Ini menjadi kemenangan perdana Juku Eja dan kekalahan perdana Macan Kemayoran pada musim ini. Persija sempat mencetak gol lewat tandukan Alano Brandon di menit kelima, namun gol tersebut dianulir karena posisi offside yang tepat. Sepanjang babak pertama, Persija lebih banyak menguasai bola, namun tak mampu menembus pertahanan disiplin PSM yang cukup solid. Beberapa peluang dari Victor Dethan dan Jacques Medina berhasil digagalkan kiper Carlos Eduardo, membuat skor tetap imbang 0-0 hingga turun minum. PSM akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-56 lewat tendangan bebas keras dari Savio Roberto yang menghujam gawang Persija, membawa tuan rumah unggul 1-0. Persija mencoba membalas dengan memasukkan Gustavo Almeida dan Witan Sulaiman menjelang menit ke-70. Namun serangan balik cepat PSM kembali menggandakan keunggulan pada menit ke-79. Kali ini Abu Kamara memanfaatkan umpan silang dari Rizky Eka Pratama, menanduk bola dengan tenang ke gawang Persija. Skor berubah menjadi 2-0 dan bertahan hingga peluit akhir berbunyi. Meskipun Persija mendominasi penguasaan bola hingga 76%, PSM justru lebih efisien. Dari 4 tembakan yang mereka lepaskan ke sasaran, 2 berbuah gol. Sebaliknya, dari 8 tembakan Persija, hanya 2 yang mengarah ke gawang, namun nihil gol. Lalu mengapa Persija gagal maksimal? 1. Statistik dominasi bola tak diikuti hasil. Meski menguasai permainan, Persija terbukti kesulitan menembus pertahanan solid PSM yang disiplin dan terstruktur. 2. Finishing minim efektivitas. Persija menciptakan peluang lebih banyak, tetapi kurang klinis dalam penyelesaian akhir. Sedangkan PSM memanfaatkan peluang yang datang lebih efisien. Kekalahan 0-2 dari PSM Makassar menegaskan bahwa dalam sepak bola modern, efisiensi dan efektivitas serangan lebih penting daripada dominasi penguasaan bola. Persija Jakarta masih memiliki catatan positif statistik, tetapi gagal mengeksekusi peluang menjadi gol. Sebaliknya, PSM memperlihatkan kekuatan strategi set piece dan karakter sebagai tim yang menyerang dengan tajam saat diberi ruang. Dengan musim Super League masih berjalan panjang hingga Mei 2026, kekalahan perdana ini menjadi alarm penting bagi Persija untuk mempertajam finishing, mental bertanding, dan taktik di sepertiga akhir lapangan. Ini komentar Mauricio Souza usai Persija kalah perdana di Super League. Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza menolak pesimis usai catat kekalahan perdana dari PSM Makassar di pekan ke-6 Super League 2025 hingga 2026. Persija mengalami kekalahan dari tuan rumah PSM Makassar dengan skor 2-0 di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, pada Minggu 21 September 2025. Kekalahan ini membuat Persija gagal menyalip Borneo FC di puncak klasemen sementara. Meski begitu, Mauricio Souza enggan pusing dan menganggap kekalahan menjadi bagian dari kompetisi. Kompetisi baru mulai. Saya tidak berpikir bahwa saya bisa menjadi juara tanpa menelan satu kekalahan pun. Pasti kami tidak mau kalah. Jadi kompetisi ini tidak mudah, kami harus selalu mewaspadai apapun yang mungkin terjadi di kompetisi ini, ungkap Souza dalam konferensi pers usai pertandingan. Mauricio Souza menolak anggapan bahwa kekalahan dari PSM seperti tanda bahaya bagi timnya. Ia merasa masih terlalu dini menilai penampilan anak asuhnya, dan menurutnya masih dalam batas kendali. Kami masih sadar diri dan kami tahu apa yang kami lakukan. Jika kami sudah ada lampu merah, maka 13 atau 14 tim juga sudah memiliki alarm, karena mereka berada di bawah kami. Kekalahan ini tidak membuat kami goyah, tegasnya. Mantan pelatih Madura United itu tetap yakin bahwa kekalahan atas PSM tidak akan membuat posisi Macan Kemayoran terdesak.
Kami punya sekelompok pemain yang masing-masing memiliki tanggung jawab, dan satu kekalahan di pekan ke-6 tidak akan membuat grup kami menjadi lebih kesulitan nantinya. Tidak ada krisis, tambahnya. Pertandingan melawan PSM menjadi awal dari serangkaian 4 laga tandang berturut-turut yang akan dihadapi Persija. Setelah memulai musim 2025-2026 dengan sangat baik, performa Persija sedikit menurun. Pada pekan lalu, mereka hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Bali United di kandang. Meskipun begitu, Persija masih menempati posisi kedua di klasemen sementara Super League dengan total 11 poin. Selanjutnya, mereka akan berkunjung ke markas pemimpin klasemen, Borneo FC pada pekan ke-7. Dari Sriwedari, Persija tuntaskan Piala Suratin U17 di peringkat ketiga. Persija menutup kisahnya di panggung Piala Suratin U17 2025 dengan torehan manis, peringkat ketiga. Di bawah langit Surakarta, mereka menaklukkan Juang FC dengan skor meyakinkan 3-0 pada perebutan tempat ketiga yang berlangsung di Stadion Sriwedari pada Rabu 17 September 2025. Sebelumnya, tim besutan Maman Abdurrahman itu kalah 1-3 dari Persika di semifinal. Pada babak grup, Persija bermain imbang 0-0 dengan Braumerin, menang 3-0 atas PS Manado, dan unggul 4-1 atas Gasman Majene. Pelatih Persija U17, Maman Abdurrahman, mengungkapkan pandangannya usai menuntaskan perjuangan bersama anak didiknya. Saya pribadi, beserta seluruh staf pelatih, menilai hasil yang diraih anak-anak sudah cukup baik. Dalam pembinaan usia muda, yang terpenting bukanlah gelar juara, melainkan bagaimana mereka bisa berkembang, mendapatkan menit bermain, serta menambah pengalaman, tuturnya. Piala Suratin menjadi salah satu ajang yang tepat untuk mengasah apa yang telah mereka pelajari di latihan, kata Maman. Sementara itu, ex-bek Persija dan Timnas Indonesia tersebut memastikan bahwa tim besutannya tetap solid. Kedepannya, para pemain akan tetap berlatih untuk terus mengembangkan kemampuan dan meningkatkan kerja keras. Semoga di level selanjutnya mereka bisa berkembang lebih jauh lagi, ucap Maman. Setiap perjalanan, meski tak berakhir di puncak, tetap berharga bila dilalui dengan api yang tak padam. Persija umumkan 24 pemain yang dilepas di Super League, 21 dipinjamkan, 3 dijual. Persija Jakarta resmi mengumumkan melepas 24 pemain dari skuad utama dan tim Elite Pro Akademi pada awal musim Super League 2025-2026. Dari jumlah tersebut, 3 pemain dilepas secara permanen oleh Persija, sementara 21 lainnya dipinjamkan ke berbagai klub. 3 nama yang tidak lagi berseragam Persija adalah Raka Cahyana yang dijual ke PSIM Yogyakarta, serta Michal Hamzah dan Amar Fadzillah yang sama-sama bergabung dengan Deltras FC lewat transfer permanen. Dari sisi peminjaman, Persija meminjamkan winger senior Rico Simanjuntak ke PSS Sleman. Zidan Hairullah akan memperkuat PSPS Pekanbaru. Adapun Gading Mahardian, Abi Yazid Bustomi, Iqbal Hadafi, Dimas Tiar, dan Irfan Siregar seluruhnya dipinjamkan ke Perserang. 2 pemain muda lain, M. Ihsan Siregar dan Fafa Sheva, dikirim ke Persiraja Banda Aceh. Sedangkan Amirul Fisabilillah disekolahkan ke Deltras FC. Persija meminjamkan Agi Firmansyah ke Rans Nusantara FC. Dia ditemani 2 rekan mudanya, Reva Nadiev dan M. Sultan Akbar, yang juga bergabung ke klub Liga Nusantara atau Liga 3 itu. Adre Arido akan melanjutkan karirnya bersama Persibo. Sementara M. Rafa Aditya dan Okan Fitro sama-sama dipinjamkan ke Pekanbaru FC. Persikutim Kutai Timur menjadi tujuan bagi 3 pemain Persija lainnya. Ketiganya adalah Raditya Raharjo, Ergun Firliansyah, dan M. Farhan Sopiuloh. Persija juga menyekolahkan M. Dani Ibrahim ke PSIS Semarang. Selain itu, Nathan Fariel Kusuma dipinjamkan ke Sumsel United untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak.